Sebanyak 12 anak buah kapal atau ABK ditemukan selamat seusai terombang-ambing 2 hari di perairan Lok Sumawe atau 100 mil dari barat dermaga Idicut, Aceh Timur pada Selasa 22 Juli. Mereka melaut dengan menggunakan KM Bahagia Jaya 01 sejak Selasa 15 Juli lalu. Namun kapal tersebut hancur dihantam ombak besar pada Minggu 20 Juli saat dalam perjalanan pulang. Adapun KM Bahagia Jaya 1 tersebut membawa total 14 orang yang terdiri dari 1 pawang dan 13 ABK. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Rambi News, Maulidi Al-Fatah. Selamat sore, Fatah. Iya, sore. eh, Baik, Fatah bisa disampaikan bagaimana dengan kronologi peristiwa eh, terkait dengan tenggelamnya kapal tersebut? ya, terima kasih. Dapat kita sampaikan bahwa kapal nelayan KM Jaya Bahagia 01 yang berasal dari Idicuk ini dihantam ombak hingga hancur di perairan Selat Malaka, tepatnya di atas perairan Luxmawi dengan titik lokasi 106 mil 100 mil dari arah barat dermaga Kuala Idi. Dan informasi kita terima dari para korban bahwa KM Bahagia Jasa 01 ini, KM Bahagia 01 ini pertama kali berlayar dari dermaga Kuala Idicuk ini pada hari Selasa 15 Juli 2025. Dan kemudian mereka berlayar ke arah perairan Selat Malaka, tepatnya di atas perairan Luxmawi untuk mencari ikan. Dan pada Rabu 23 Juli 2025 ini kami pada Rabu selanjutnya itu mereka dihantam ombak tepat sekitar pukul 15:00 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu mereka sedang memancing ikan dan mereka tidak bisa memprediksi bahwa gelombang yang besar pertama kali datang itu akan menghanyutkan kapalnya. Awalnya KM Bahagia Jasa 01 ini membawa 14 ABK kapal dan dari 14 tersebut hanya 12 yang selamat setelah terapung-apung 3 hari di perairan Selat Malaka. Mereka mencari pertolongan dan pada hari ketiga di pukul 15:00 waktu Indonesia Barat ini ada kapal nelayan yang di mana kapal nelayan itu berasal dari Melabuh, menyisir untuk mencari ikan di uh, perairan Selat Malaka dan melihat 12 nelayan itu sedang terapung dan mereka membantunya. Sementara dua ABK lagi saat ini sedang dilakukan pencarian oleh para nelayan di Aceh Timur serta juga tim SAR. Untuk diketahui nama-nama nelayan yang selamat itu ada Afdal umur 28 tahun, warga Kecamatan Julo, ada Muhammad Yuda, warga Kecamatan Julo, Hendra Gunawan, warga Kecamatan Darul Aman, warga Kecamatan Darul Ihsan, Jamaluddin, warga Kecamatan Julo, Muhammad Fajri, warga Kecamatan Julo, Jalanuddin, warga Kecamatan Idiraya, Muhammad Wahyu, warga Kecamatan Darul Aman, Novendra, warga Kecamatan Darul Ihsan, Darwis dan Muhammad Saputra, warga Kecamatan Julo. Dan 12 ABK saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud, Aceh Timur. Baik, Fatah, terkait dengan upaya pencarian terhadap 2 ABK yang masih hilang, apa saja yang dilakukan oleh tim SAR dan juga nelayan? Apa ada pengerahan-pengerahan kapal khusus? Tadi kita sempat konfirmasi ke tim SAR Aceh Timur, ternyata di atas 10 mil itu di luar kewenangan tim SAR di kabupaten. Itu memasuki wilayah pencariannya Basarnas Aceh. Dan saat ini kita sedang mencoba menghubung Basarnas Aceh, namun sayangnya belum terhubung. Tapi dari informasi yang kita terima dari Panglima Laut di sini, juga nelayan-nelayan yang mencari dua dua korban tersebut,
Ini Basarnas sudah mengirim beberapa tim yang dibentuk dalam 2 tim. Kita sampai saat ini masih mencoba terhubung dengan Basarnas Aceh. Dan untuk 2 korban yang tidak ditemukan itu bernama Fahrudin dan Afrizal. Keduanya ini masih belum ada kabar sampai dengan saat ini. Untuk diketahui bahwa Siska, untuk diketahui bahwa 12 nelayan yang selamat ini mereka rata-rata mengalami keluhan sesak nafas setelah dibawa ke rumah sakit, dan pihak rumah sakit melalui Kasubag Humas yaitu Cut Sofiana menerangkan bahwa ke-12-nya sudah dilakukan pemeriksaan ronjer di dada dikarenakan ada keluhan yang sama, dan hasilnya didapati tidak ada organ dalam yang luka atau yang membahayakan. Hanya saja sesak nafas itu dialami oleh ke-12 ABK ini karena sempat meminum air laut yang banyak serta kena hantam atau terpaan ombak dan kayu serpihan dari kapal mereka yang tenggelam. Dan meskipun begitu, Sofiana menjelaskan bahwa ke-12 ABK ini tidak diperbolehkan pulang dulu sampai beberapa hari kemudian karena akan dilakukan pengecekan ulang, ditakutkan ada endapan air di paru-paru mereka. Baik, terima kasih laporannya jurnalis News Maulidi Al-Fatah melaporkan terkait dengan penemuan 12 ABK KM Bahagia Jaya. Selamat bertugas kembali. Kami hari Selasa pergi belayar dari Idul Fitri. Tempat belayar kami hari Selasa. Hari Selasa. Kejadian kami hari Minggu jam 3. Jam 3 Itu tepatnya di perairan mana? Daerah mana? Bapak ingat nggak? Perairan di daerah Aceh juga. Di dekat, maksudnya dekat ke Lok Sumawe kah atau ke Langsa kah? Dekat Lok Sumawe. Di Lok Sumawe. Di dekat tsunami. Dekat apa? Dekat tsunami apa namanya dulu? Lampung tsunami, perbatasan tsunami. Oh ya. Kami hanyut sekitar 40 mil. Sekitar 40 mil hanyut. 40 mil. Oke. Usai dihantam ombak itu kan ada 14 orang ya. Usai dihantam ombak, Abang coba ceritakan sedikit pas di laut itu bertahan hidup gimana, Bang? Kami bertahan hidup waktu kena ombak. Yang 2 semua kami awalnya 14, sabitanya 14. 2 lagi hilang. Kami yang selamat 12 orang. Kami di laut kita 2 hari 2 malam tanpa makanan. Tanpa makanan. Itu harus minum air laut. Mau tak mau kami harus minum air laut. Jadi cara bertahannya kapal. Kami yang menemukan kapal. Kami 2 hari 2 malam kami berlayar tanpa ada bantuan apapun. Kami menghanyut-hanyut kita 2 hari 2 malam. Itu kapal, saya nggak tahu nama kapal itu. Pokoknya dia bubut melabuh. Terus menghampiri orang Abang nggak? Bukan, kami hampiri orang. Oke. Pas ngawut orangnya udah berapa kali bilang tolong bilang gitu. Udah berapa kali, entah berapa kali baru dengar. Katanya bukan nggak dengar, suaranya kayak mana? Apa ada orang apa nggak di laut? Nggak mungkin ada orang di laut. Kami hanyut lagi di tempat kapal itu. Kami laut sana. Ya tunggu sebentar ya, kata orang itu di dalam kapal. 12 orang itu semua 12 orang juga mencari kapal atau sama-sama kami ada seorang jadi sama cara kerja cara kompak. Oke. Itu 12 orang itu bisa berenang semua. Apa? Satu orang nggak bisa lah sedikit lah. Oke. Yang 2 orang yang hilang itu bisa berenang juga? Kami pun kurang tahu itu. Oh iya. Oke. Selama kami di laut nggak pernah orang ini berenang di laut. Oke. Siapa nama yang hilang itu, Bang? Satu namanya Sabri. Satu lagi? Kalau kami bilang apa nama? Oke. Bang, ini kan ada 2 rekan Abang yang hilang ataupun boat Abang diterpa ombak lah. Ini ada harapan kepada pihak berwenang nggak yang mau disampaikan? Tolong Pak, pihak berwenang, tolonglah cari kami. Kalau kami di sana di laut, mungkin ada orang yang masih selamat.
Kami pun udah berapa hari lalu nggak ada bantuan apapun. Tolong pemerintah, tolong cari kita. Oke. Kami yang hilang sana. Oke. Jadi semuanya harus dilonsor semuanya. Concern semua dada. Maka seorang pun dilonsor. Yang abang alami sekarang ini yang masih sakit apa? Di kemaluan. Di selangkangan ya. Ya, Sakit itu. sakit. Ini apa nih berdarah sana keluar. Berdarah. Berdarah, ada nanah lagi sana keluar. Itu karena mungkin. Tahu juga. Oke. Yang banyak kayak gini di sini. Yang banyak kayak gini. Ada yang kawan aku. Masuknya sekitar pukul 22 WIB. Itu masuk melalui IGD semuanya. Iya. Dan langsung dapat perawatan ya. Iya, langsung dilakukan tindakan oleh dokter yang ada di IGD beserta dengan petugas perawat yang ada di IGD. Oke. Ada berapa orang yang masuk ke RSUD Mahmud? Yang masuk ke Jubir Mahmud tadi malam itu sekitar 12 orang. 12 orang. Itu saat ini gimana kondisi mereka, Bu? Kondisi pasien akibat tenggelam kapal ini saat ini ya awalnya masuk sih dengan keluhan sesak nafas ya, lemas dan mual. Ini akibat ada pasien tenggelam ini terminum air laut. Kemudian ada juga pasien itu dengan kondisi dia ada nyeri dada dan juga nyeri kepala. Rata-rata keluhan itu apa aja, Bu, dari pasien? Rata-rata yang dirasakan saat ini hanya lemas, kemudian masih ada sedikit mual, gitu. Oke. Ada. Ya kalau yang untuk yang sudah bisa bangun itu ada. Seperti tadi sudah kami lihat ya, pasien yang ada di ruang bedah itu pasien itu yang memang kondisinya dia tidak begitu parah, dia hanya lemas. Dan dia sudah mau minta pulang. Pasien itu memang sangat muda, masih umur 15 tahun ya. Kemudian kalau yang untuk dirawat intensif tidak ada indikasi ke arah perawatan intensif. Ini akan dilihat kembali, diperiksa kembali oleh dokter spesialis ya, yang sebagai DPJP yang merawat pasien tersebut. Nanti apakah kondisi pasien ini sudah bisa pulang atau tidak, beliau nanti akan langsung meneruskan di dalam status pasien tersebut. Oke, rata-rata keluhannya sesak nafas saja, Bu? Iya, rasa keluhan sesak nafas itu karena memang banyak yang terminum air laut itu, dan mungkin ada juga yang terbentur dia dengan papan dari kapal itu, tempat mereka untuk berlindung ya di dalam air laut itu. Tapi selain itu nggak ada indikasi lain, Bu, ya? Tidak ada. Ada. Sudah mulai membaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.